hari ini ada di grup yang saya sampaikan tadi untuk section 5. Itu bagian terakhirnya. Bagian terakhir dari materi workshop klaim kita. Oke, section 5 ini bicara settling and finalizing claims, bagian akhir dari tahapan satu proses klaim. Di sini adalah penyelesaian dari klaim setelah klaim itu diputuskan oleh bagian klaim kita, apakah dia diterima atau ditolak ya secara teknis. Tahapan-tahapan berikutnya selanjutnya atau tahapan akhir dari pengelolaan atau penanganan klaim. Oke, kita masuk ke introduction-nya. Di poin nomor 1 kita lihat, pada dasarnya akan lebih mudah bagi perusahaan asuransi atau claim officer untuk memberitahukan kepada tertanggung bahwa klaim itu diterima atau kita nyatakan liable ya sebagai perusahaan asuransi, daripada kita sampaikan kepada si tertanggung bahwa klaimnya ditolak. Kenapa? Tentunya kalau klaimnya diterima sesuai dengan harapan tertanggung, maka bagian dari advertising atas jasa atau produk asuransi itu sendiri bagi si tertanggung ya, oh ya ini adalah pengalaman yang baik ya. Nanti dia mungkin akan sebarkan hal ini kepada katakanlah teman-temannya ya atau pihak-pihak lain. Tapi once klaim itu ditolak, ini bisa saja berimbas kepada reputasi dari perusahaan asuransi itu sendiri, manakala si tertanggung tidak puas ya dengan keputusan yang diambil tersebut. Jadi itu pertama. Bagaimanapun memberitahukan good news and bad news ini adalah bagian dari tahapan akhir dari finalisasi klaim kita. Oke. Poin nomor 2 kita lihat, perusahaan asuransi masing-masing memiliki prosedur terkait acceptance of claim, diterima atau tidak diterimanya klaim. Salah satu poin atau beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait dengan acceptance claim, prosedur ini adalah: 1, dinyatakan secara jelas siapa-siapa saja di dalam perusahaan yang memiliki wewenang untuk membuat komitmen acceptance of claim kepada tertanggung. Jadi tidak semua lapisan atau bagian dari struktur organisasi di bagian klaim itu bisa memiliki wewenang untuk menyatakan komitmen perusahaan untuk menerima klaim. Ya, jadi katakanlah mungkin hanya di tingkatan middle manager atau senior manager yang berwenang untuk menandatangani surat komitmen klaim perusahaan asuransi terhadap tertanggungnya. Bahkan dengan kita sudah mengetahui ada beberapa jenis kategori klaim, dari mulai yang fast track sampai dengan yang extraordinary begitu ya, yang terkait dengan klaim katastro. Ya, di sana kita bisa lihat commitment of the company to accept claim itu bisa juga sampai ke level BOD atau direksi. Oke, itu satu ya. Jadi prosedur terkait dengan acceptance of claim ini tiap perusahaan berbeda. 1, akan dinyatakan siapa yang boleh membuat atau menandatangani surat komitmen perusahaan terhadap klaim terhadap tertanggung. Yang kedua, di dalam prosedur untuk acceptance of claim ini juga akan dinyatakan bukti-bukti, tingkatan bukti-bukti yang dibutuhkan, ya, level of evidence yang dibutuhkan. Dan bagaimana yang ketiga, cara mengkomunikasikan penyampaian good news atau bad news yang kita bicarakan di poin ke-1 tadi. Jadi bagaimana liability kita dikomunikasikan kepada tertanggung. Kemudian disimpan atau di record gitu ya, dan ditindaklanjuti. Sepertinya seakan-akan kita mau bilang bahwa ya kalau klaim sudah keputusannya diterima ya diterima, ditolak ya ditolak. Seakan-akan kelihatannya simple ya pada saat pembahasan. Tapi pada kenyataannya dalam praktik tidak seperti itu. Harus kita sampaikan bahasanya sedemikian rupa sebaik mungkin agar penyampaian tersebut bisa diterima dengan baik oleh tertanggung. Khususnya pada saat kita bicara penolakan klaim. Ya, jadi ini
Poin ketiga ini kelihatannya singkat, khususnya dalam hal bicara how to communicate it, the acceptance of claims, tapi ada kenyataannya perlu banyak kehati-hatian, sehingga tidak sembarang orang juga dapat melakukan hal ini secara bebas. Ya. Kalaupun kita menerima klaim juga bisa jadi nilai yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan dari tertanggung. Nah, mungkin di sana perlu penjelasan-penjelasan yang relatif berdasar secara teknis dan menyejukkan, sehingga ekspektasi kita nanti pada saat tertanggung melihat penjelasan mengenai acceptance of claim yang tidak sesuai harapannya, relatif dia bisa menerima dengan baik. Nggak marah gitu ya. Begitu juga pada saat penolakan. Ya. Karena kalau salah-salah mengkomunikasikannya, tidak tertutup kemungkinan di luar kita bicara si tertanggung akan komplain, mungkin yang lebih jauh daripada itu dia akan melakukan tuntutan kepada kita ya, secara hukum. Kalau dirasa penyampaiannya itu katakanlah mungkin mencemarkan nama baik dia gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan prosedur-prosedur tiga hal ini berkaitan dengan acceptance of or denial of claim. Oke, poin nomor 3. The practical follow-up of a decision to accept a claim is the finalization of settlement. Jadi ini menegaskan saja bahwa tahapan terakhir dari klaim proses ini adalah bagaimana kita memfinalisasi atau melakukan penyelesaian klaim kita. Ya. Poin keempat, dalam melaksanakan proses ini penting diperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan tertanggung. Oke, itu pendahuluannya. Lanjutannya kita lihat subbahasan mengenai accepting or declining the claim, menerima atau menolak klaim. Jika seluruh informasi terkait klaim bener gini, excellent. Mana? Jadi di dulu. Bukan di baik ya. Jika seluruh informasi sudah diterima terkait klaim yang sedang di dalam proses, informasi lengkap, tentunya klaim juga sudah dianalisa dengan memperhatikan luas jaminan dari polis serta seluruh syarat-syarat kondisi polis lainnya, atau bahasa di sini adalah all policy coverage and policy thesis are complied. Data-data lengkap, tidak ada kekurangan, data-datanya valid. Lalu juga coverage policy sudah dipenuhi, PC polis juga sudah dipenuhi oleh tertanggung. Pada akhirnya kita sudah mengeluarkan satu keputusan teknis, begitu ya, dari data-data ini. Maka proses akhirnya harus segera ditindaklanjuti oleh perusahaan asuransi atau claim officer. Tanpa adanya keterlambatan, maksudnya tidak dilambat-lambatkan ya, kalau memang segala sesuatunya sudah sesuai dengan proses atau prosedur yang ada. Mengapa? Karena di poin kedua, making a timely claims decision, membuat satu keputusan claims yang sesuai waktunya, mungkin kurang lebih begitu terjemahannya, atau kita bilangkan secara sederhana, cepat gitu ya. Membuat keputusan klaim yang cepat itu adalah hal yang penting. Di situ juga menunjukkan bagian dari bonafiditas perusahaan kita di mata tertanggung. Kita dianggap adalah perusahaan yang memperlambat atau tidak memperlambat klaim. Oke. Di Australia, di poin nomor 3 kita lihat, keputusan untuk menolak atau menerima klaim yang diajukan oleh tertanggung harus dilaporkan dalam waktu 10 hari kerja jika seluruh kebutuhan informasi yang disampaikan oleh tertanggung itu sudah dipenuhi. Ya, maksudnya katakanlah di sini adalah sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak mengenai klaim tersebut. Jadi sudah harus dibayarkan dalam waktu 10 hari kerja. Ini gambaran umumnya ya. Lanjut ke halaman nomor 4, slide nomor 4.
Jika dalam kondisi tertentu, perusahaan asuransi ternyata mengambil keputusan tidak menerima klaim, atau dengan kata lain, menolak klaim yang diajukan, maka penolakan klaim yang disampaikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung haruslah disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Jadi bukan berarti penolakan klaim tanpa alasan. Klaim kita tolak gitu ya, titik. Nah, itu tidak seperti itu. Ya, pada dasarnya dalam praktek kita pun juga pada saat penolakan klaim juga disertai harus penjelasan yang jelas kepada tertanggung. Kenapa klaim-klaim tersebut ditolak? Di slide ini disampaikan beberapa alasan yang biasanya mendasari penolakan klaim yang diajukan oleh tertanggung. Alasan-alasan penolakan klaim tersebut antara lain, 1. Polisnya sudah tidak berlaku lagi. The policy is not current. Jadi, katakanlah mungkin pada saat klaim itu terjadi, polisnya sudah tidak eksis lagi. Tidak existing lagi ya. Kenapa? Karena polisnya sudah lewat masa asuransinya. Jadi nanti dalam penyampaiannya kurang lebih kita bisa membayangkan bahwa terkait pengajuan klaim yang Bapak ajukan untuk kerugian tanggal katakanlah 10 November 2020, lalu mungkin ada deskripsinya sedikit ceritanya, dengan memperhatikan data-data yang ada, begitu ya, dengan seluruh informasi yang ada, dengan sangat menyesal klaim yang diajukan tidak dapat kami terima. Mengingat, berdasarkan hasil analisa kami temukan bahwa polis asuransi yang Bapak miliki, periode asuransinya sudah berakhir sebelum terjadinya kerugian pada tanggal tersebut di atas. Ya, mungkin tergantung bagaimana cara mengkomunikasikannya lagi, ada penutupnya dengan bahasa yang halus, memahami kesulitannya, tapi demikian, tapi dengan apa? Dengan faktor yang ada nggak bisa diambil, ya dengan sangat menyesal ditolak, seperti itu ya. Jadi kita tutup nantinya dan apa? Ya berharap mungkin dapat memberikan bantuan di lain waktu untuk case lainnya ya. Kalau polisnya masih jalan dan kalau kita bicara kerugiannya tidak bersifat total loss. Ya itu masalah bahasa saja. Tapi alasannya apa? Alasannya adalah polis sudah berakhir. Itu bisa seperti itu. Kedua, alasan penolakan klaim yang biasanya digunakan adalah the claim is under the policy excess. Nilai klaim yang diajukan ternyata nilainya berada di bawah ketentuan resiko sendiri polis atau deductible-nya misalnya. Jadi kalau di dalam polis kita lihat ada resiko sendiri sebesar 10 juta, anyone risk misalnya seperti itu ya. Lalu klaim yang diajukan ternyata begitu kita lihat setelah adjustment nilainya di bawah 10 juta, katakanlah 5 juta ya. Karena nilai kerugian di bawah ekses, maka sudah seharusnya nilai kerugian ini menjadi beban sendiri dari tertanggung. Seperti itu ya. Makanya dalam hal penolakannya mungkin kita paparkan. Tergantung nanti bisa besaran loss-nya juga ya. Bisa jadi tetap ada di atas ekses. Besaran loss misalnya 12 juta, tapi setelah aplikasi ketentuan polis atau setelah adjustment ternyata kerugiannya di bawah 10 juta, itu sedikit harus dideskripsikan atau dijelaskan di dalam surat penolakan klaim kita. Sehingga ketemulah nilai di bawah policy excess. Atas dasar nilai kerugian tersebut berada di bawah policy excess, maka klaimnya tidak diterima atau ditolak. Itu contoh nomor 2. Alasan ketiga untuk penolakan klaim bisa saja juga karena risiko yang mengakibatkan kerugian terjadi itu masuk dalam kategori pengecualian dalam polis. Tentu lagi-lagi ya, juga perlu mengkomunikasikannya yang baik. Tentunya kita tidak expect penolakan atas dasar pengecualian itu hanya simply kita bilang, ya memperhatikan dokumen yang ada, klaim Bapak kami tolak karena masuk dalam pengecualian.
Ya mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Ini cuma berandai-andai aja. Betapa pentingnya mengkomunikasikan dengan baik keputusan klaim kita. Karena pada dasarnya salah mengambil keputusan, salah reasonnya, ya tadi bisa dituntut balik oleh si tertanggung. Jadi kalau kita masuk ke ranah exclusion applies atau pengecualian polis itu berlaku, tunjukkan kepada si tertanggung bahwa kerugian itu disebabkan oleh apa dan kenapa dia ditolak. Karena masuk ke dalam pengecualian. Pengecualian polis itu poin nomor berapa? Ya. Bab 2 mengenai pengecualian resiko 2 titik sekian-sekian, di mana di dalam polis tercantum kerugian yang disebabkan oleh resiko banjir, begini dan begitu seterusnya ya, itu tidak dijamin oleh polis. Itu disampaikan juga. Kalau mau mengkomunikasikannya dengan jelas, kenapa klaim tersebut kita tolak atas dasar exclusion. Apakah boleh kita sebut butirnya atau ayat-ayatnya, Pak? Ya, di satu sisi sih nggak ada yang menyalahkan itu ya, tetapi ya kayak seakan-akan kita mau bilang sama dia, baca sendiri deh nanti dipolis. Untuk apa juga kan? Sebetulnya kalau kita bisa kutipkan bagian dari penolakan tersebut lalu ditampilkan di dalam surat, itu satu hal yang sedikit mempermudah ya proses ini. Tentu dia pasti akan mengecek ulang lagi dengan kondisi polisnya, benar apa enggak. Di sini kita harus perhatikan juga bahwa memang exclusions yang kita jadikan dasar untuk penolakan klaim secara prinsip asuransi ya harus merupakan exclusion yang menjadi proxima causa atas kerugian yang terjadi. Agar kuat ya bahwa memang penyebab dominan dari kerugian yang dialami oleh tertanggung itu adalah risiko yang dikecualikan dari polis. Penyebab utamanya atau penyebab dominannya, proxima causanya adalah pengecualian tadi. Jadi tidak terbantahkan bahwa memang kita sebagai penanggung tidak memiliki liability atas kejadian tersebut. Oke, itu yang perlu diperhatikan kalau menolak klaim atas dasar pengecualian basisnya. Yang keempat, alasan penolakan klaim yang bisa dipakai oleh penanggung adalah karena terjadi non-disclosure. Tidak menyampaikan informasi yang bersifat material dari sisi tertanggung pada saat bicara data-data terkait proses klaim tadi. Tentu data ini di-compare juga dengan data-data pada saat penerimaan polisnya ya, atau data-data akseptasinya. Dalam praktek yang pernah saya alami sih, sebetulnya untuk alasan keempat ini, saya belum pernah menemukannya ya. Ya saya ya, tentunya praktek saya, kita menggunakan alasan ini. Bisa jadi mungkin karena, ya apakah seluruh prosesnya memang baik, si tertanggung juga memang menyampaikan apa adanya, atau mungkin kalau sisi ini yang kita kemukakan, termasuk juga poin berikutnya di bawah mengenai fraud has been committed, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa dua hal tersebut benar-benar terjadi. Kalau bicara exclusion, policy access, policy is not current, itu kan jelas semua ya, dengan datanya. Pembuktiannya mungkin relatif lebih mudah gitu loh. Faktanya berbicara dengan sendirinya misalnya. Tentu kalian akan bilang juga, kadangkala exclusion nggak segampang itu, Pak. Nantinya di-challenge balik atau dibuktikan terbalik. Onus of proof-nya berbalik kepada tertanggung, Pak. Dia menyatakan bahwa proxima causanya bukan karena pengecualian. Iya, tapi setidaknya dasar-dasarnya adalah jelas dari polis itu sendiri, di luar fakta lapangan yang kita temukan berdasarkan informasi yang terkumpul. Tapi kalau sudah bicara poin keempat yang kelima, tantangan terbesarnya adalah pembuktian dari sisi kita bahwa memang betul si tertanggung melakukan non-disclosure atau betul si tertanggung melakukan kecurangan. Ini yang paling berat ya. Fraud has been committed on the insured behalf. Itu ya. Kalau bicara kecurangan, konteksnya adalah jatuhnya adalah nama baik dari si tertanggung. Nggak kuat-kuat kita membuktikan bahwa memang dia sengaja atau dia melakukan kecurangan untuk klaim yang terjadi,
siap-siaplah kita juga menghadapi tuntutan hukum dari sisi tertanggung atas basis pencemaran nama baik. Ya. Jadi artinya sih sebetulnya mau dibilang bahwa alasan ini bisa digunakan sepanjang memang bukti-bukti yang ada itu cukup sah dan kuat secara hukum untuk menunjukkan bahwa si tertanggung melakukan non-disclosure untuk poin nomor 4, dan non-disclosure itu berpengaruh terhadap klaim yang terjadi, merugikan hak-hak atau kepentingan dari penanggung, sehingga cukup kuat itu untuk dijadikan alasan penolakan klaim. Atau yang sekaligus keempat, bukti-bukti yang ada sangat kuat membuktikan bahwa tertanggung melakukan kecurangan, sehingga mengakibatkan penanggung sangat dirugikan hak-haknya atau kepentingan-kepentingannya. Begitu ya. Poin nomor 4 dan 5 itu butuh bukti yang kuat dan khususnya sah di mata hukum bahwa memang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran ini. Kalau fraud, intensinya jelas ya. Kita bicara dari sisi kecurangan. Artinya kalau kecurangan itu adalah kesengajaan. Kalau kesengajaan, ya dia bukan risiko. Kita tahu dari definisi-definisi pada saat awal bicara asuransi, apa yang di-cover oleh asuransi adalah risiko. Risiko itu adalah sifatnya ketidakpastian, uncertainty of loss, itu contohnya yang sering kita pakai. Tentunya tindak kesengajaan bukanlah suatu uncertainty. Tindak kesengajaan dari sisi tertanggung ya. Dari sisi tertanggung yang saya maksudnya. Dia bukan uncertainty, dia justru apa? Lawannya, yaitu certainty, kepastian. Ya kalau tertanggung udah niat mau bakar rumahnya atau properti yang diasuransikan, tinggal tunggu waktunya. Kapan kejadian itu terjadi. Itulah yang mendasari kenapa fraud, kesengajaan, itu tidak diasuransikan. Selain berperbuatan melanggar hukum, ya sifatnya juga adalah hal yang pasti. Itu ya. Tapi tadi ingat baik-baik, kesulitannya adalah membuktikan secara kuat bahwa memang si tertanggung melakukan kesengajaan. Nah, kalau untuk yang poin nomor 4, penjelasan lebih dalam lagi adalah non-disclosure ya. Perlu diperhatikan juga kenapa hak-hak penanggung jatuhnya jadi dirugikan. Sekiranya kepentingan atau hak penanggung dirugikan karena non-disclosure ini. Kita perlu tuh memperkuatnya. Kenapa? Ini gara-gara kalian tidak menyampaikan data-data mengenai loss record, katakanlah. Kalau di asuransi umum gitu ya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman baru saya nih, kebetulan di kantor saat ini. Non-performing loan level dari satu produk perbankan yang mereka nggak declare sebelumnya ke kita. Itu menjadi satu hal yang penting. Maksudnya apa? Sekiranya informasi-informasi ini disampaikan secara akurat sejak awal, disampaikan ya, maksudnya disclose, berarti kan melawan dari non-disclosure. Sekiranya kalian sampaikan nih loss record 5 tahun terakhir itu dengan akurat, nggak bohong. Bukan dibilang loss record 5 tahun terakhir nih. Atau, produk KPR ini bagus-bagus aja Pak Henry. Gitu ya. Oke kok tingkat NPL-nya, non-performing loan-nya. Ya, dengan segala macam alasan tertanggung ya kali ya di awal untuk meyakinkan kita bahwa produk ini bagus. Pada kenyataannya ternyata enggak. Wah, ada loss record yang dia umpetin gitu ya. Atau NPL-nya ternyata memang luar biasa, non-performing loan-nya lebih dari 10 atau 20%. Kalau mungkin secara umum tingkatan yang masih tolerable adalah 5% ke bawah ya. 5% dari apa sih? Kalau bicara NPL itu non-performing loan, 5% dari total kredit yang disalurkan gitu. Nah, kalau kita tahu dari awal loss record tinggi, mungkin underwriter sebagai pihak yang melakukan assessment, keputusan akseptasinya bisa jadi yang terburuknya adalah menolak penutupan tersebut. Wajar ya,
Karena memang siapa juga yang mau nerima pertanggungan yang memang catatan kerugiannya sangat buruk. Tiap tahun selalu ada klaim, dan nilai klaimnya nggak main-main. Ya bukannya berarti kita perusahaan asuransi yang nggak mau terima klaim, tapi kita juga bukan perusahaan antisosial gitu ya, bukannya departemen sosial juga, bahwa semua jenis klaim harus dibayar-bayarin aja gitu. Oke, tertanggung atau perbankan misalnya, kalau kita cerita NPL tadi, mereka menganggap asuransi ini adalah salah satu mekanisme mitigasi risiko mereka, memindahkan risiko. Tapi sebijaknya, bukan berarti asuransi itu dijadikan sebagai bumper pertama atau mungkin ya betul-betul pengalihan ya. Saya kasar kali kalau ngomong, ya udah tong sampahnya aja gitu ya, untuk proteksi masalah risiko mereka, sehingga sebisa mungkin semua dilarin ke kita. Kalau bisa diumpetin ya tuh. Jangan diungkapkan fakta bahwa memang banyak masalah dari risiko yang mereka akan asuransikan. Itu kan nggak fair ya, gitu ya. Lagi-lagi sederhana, kami cover sesuatu yang sifatnya uncertainty. Tapi kalau secara statistik menunjukkan kerugian-kerugian itu lebih dari 50% atau 90% begitu ya. Ya kalian kan secara hitung-hitungan matematika udah melihat bahwa ini probabilitasnya mendekati 1. Apa? Kepastian. Jadi nggak fair dong. Kalau di awal dibilang semua bagus-bagus, ternyata NPL-nya tinggi. Ternyata loss record-nya buruk sekali dalam 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Sehingga underwriter salah memberikan keputusan akseptasinya. Either karena underpricing, preminya tidak di rate secara akurat, atau ya memang simpelnya resiko tersebut uninsurable, nggak layak untuk diasuransikan. Gitu ya. Dasar teknisnya sebetulnya pemikirannya ke sana. Ya. Tapi bagaimana kalian dengan alat-alat bukti yang ada menunjukkan kepada lawan kita, dalam hal ini adalah tertanggung, bahwa non-disclosure itu merugikan kami. Yang Anda tidak sampaikan itu. Kalau gue tahu aja istilahnya di awal, mungkin kita nggak pricingnya segitu. Mungkin kita nggak akan terima penutupan itu. Yang nggak masuk akal dong, bilangnya rumah tinggal, tapi ternyata di situ bengkel las. Kan gitu. Itu contohnya ya. Jadi memang perlu bukti yang kuat untuk menggunakan alasan nomor 4 ini. Sekalipun itu bukanlah suatu, katakanlah, perbuatan kriminal sekalipun gitu. Oke ya, 4 nomor 5 sebagai alasannya. Balik tadi, apakah kalian sering menggunakan dalam hal penolakan klaim? Mungkin ada yang pernah, atau yang nggak sama sekali, gitu ya. Nggak digunakan karena lebih apa? Pembuktiannya sulit, gitu ya. Kira-kira sulitnya membayangkannya gimana? Banyak faktor ya. Mungkin ada yang counter juga dari kalian akan bilang bahwa ya Pak, nanti si tertanggungnya akan bilang, lagian Bapak kenapa nggak tanya? Kan gitu. Atau ya kenapa nggak dibuat secara formal aja pertanyaan itu dan dituangkan sehingga kita juga bisa confirm secara tertulis, menyatakan bahwa itu benar apa enggak. Itu kayak gitulah, cari-cari celahnya, kebayangnya ya. Sehingga makanya jangan sembarangan juga pada saat kita berhubungan, apalagi kita orang di kantor pusat, deal dengan kantor-kantor cabang kita sebagai perwakilan kita pada saat berhadapan dengan tertanggung. Mungkin underwriter kalian tahu ya, pada saat nerapin persetujuan dia bilang, loss record 3 tahun terakhir harus nil. Kantor cabang kita main iya aja gitu loh. Tapi itu kita dengan kita, kantor pusat dengan cabang. Mereka dengan tertanggung udah menegaskan hal itu belum? Harus dibuat dokumentasi sedemikian rupa bahwa si tertanggung memang benar menyatakan loss experience dia itu 3 tahun atau 5 tahun terakhir bagus. Ya, sehingga nggak ada celah bagi dia untuk denying di belakang hari bahwa siapa yang bilang kita loss experience-nya bagus gitu. Atau dia cari celah lain. Enggak, itu maksudnya loss experience secara keseluruhan lah atau apalah gitu ya. Ya, namanya orang udah kepentingan yang mau dikedepankan, dicari-cari 1000 macam alasan.
untuk membenarkan kesalahannya tersebut. Itu kenyataannya. Ya. Jadi kalau berbicara hal-hal seperti ini, kalian harus cukup kuat bukti-buktinya dan diusahakan formal buktinya. Oke ya. Saya sengaja panjangkan itu untuk lihat situasinya ya. Memang di sini nih problemnya kebanyakan. Oke. Alasan terakhir untuk menolak satu klaim adalah properti yang diklaimkan itu tidak dijamin di dalam polis. Bisa saja mungkin dalam penutupannya properti yang mengalami kerugian ini memang lupa diasuransikan. Sehingga tidak ada di dalam ikhtisar pertanggungan kita. Karena tidak ada di ikhtisar, tidak diasuransikan. Karena dia tidak kena charge preminya. Perusahaan asuransi tidak menerima haknya atas premi dari properti tersebut. Tentu adalah hal yang wajar jika kita sebagai penanggung tidak mengganti kerugian tersebut. Mungkin dalam surat kita bilang, untuk kerugian bangunan, mesin-mesin kita cover. Tapi stoknya tidak kita jamin. Karena memang di dalam polis jelas ikhtisar menyatakan bahwa coverage hanya bangunan dan mesin. Misal ya, berandai-andainya seperti itu. Oke, sekali lagi ini penjelasan untuk poin-poin yang digunakan oleh asuransi pada umumnya terkait penolakan suatu klaim. Silakan kalau ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan sampai dengan slide nomor 4 ini sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini slide kelima. Oke, kelihatannya nggak ada. Saya lanjutkan kalau begitu. Masih dalam sub bahasan accepting or declining the claim. Tadi declining ya. Sekarang kita bicara accepting a claim. Klaimnya kita terima ya. Jika klaim yang diajukan oleh tertanggung diterima, seorang claim manager akan memastikan ya bahwa notifikasi atau pemberitahuan mengenai validitas klaim dan klaim si tertanggung itu diterima dikirimkan dengan baik. Ya, jadi pihak yang berwenang akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memberitahukan kepada tertanggung bahwa memperhatikan keseluruhan informasi dan data-data yang ada dan hasil analisa kami, klaim Bapak kami terima dengan nilai kerugian sebesar sekian. Lalu mungkin di dalamnya akan disampaikan tata cara bagaimana penyelesaiannya. Ya, itu satu. Sederhana sekali kalau misalnya accepting claim sih ya, karena good news tadi ya. Good news kita terima. Dan kemudian kita akan beritahukan kepada si tertanggung. Apakah dia perlu membayar ekses risiko sendiri dari kerugian tersebut atau deductible-nya. Tentu ini bicara pemberitahuan accepting of claim secara umum ya. Apakah kalian akan melihat hal ini? Mungkin akan bertanya-tanya ya, mungkin untuk jenis asuransi kendaraan bermotor. Ceritanya lain, kalau asuransi kendaraan bermotor, kita bicara khususnya klaim-klaim parsial gitu ya, settlement mungkin dirujuk dengan metode perbaikan, sehingga services yang didapatkan tertanggung adalah nantinya mobil yang diperbaiki itu selesai diperbaiki dengan kondisi yang memuaskan. Ya. Lain cerita kalau klaimnya total loss, baru kita bicara pembayaran cash, sehingga kita mungkin mengeluarkan surat semacam ini. Kalau dalam hal sifatnya repairing, ya urusan yang lebih banyak dari segi administrasinya adalah antara penanggung dengan pihak workshopnya atau bengkelnya. Kalau si tertanggungnya mungkin setelah memenuhi persyaratan prosedural, pada saat mengajukan klaim, mobilnya dibawa ke bengkel, yang dia tahu nanti setelah sekian hari mobilnya selesai aja. Nanti tinggal dilihat dia puas nggak dengan hasil perbaikannya. Kalau dia sudah puas dengan hasil perbaikannya, dia berikan satu surat pernyataan, letter of discharge ya, pembebasan liability dari penanggung terkait kerugian tersebut. Gitu, ya. Oke. Berikutnya, kita lihat sub mengenai calculating settlement. Pada saat
perhitungan nilai yang perlu kita bayarkan kepada tertanggung. Beberapa hal perlu diperhatikan karena merupakan pertimbangan utama ya dalam hal perhitungan klaim. Make sure lagi ya, istilahnya seperti itu, sebelum kita settle. Pertama adalah basis of settlement or type of cover. Saya contohkan seperti yang di pertemuan kuliah sebelumnya, basis settlement-nya ini dalam bentuk apa? Reinstatement kah atau indemnity? Misalnya sebagai contoh ya, seperti itu. Atau mungkin first loss. Ya. Kalau basis settlement-nya adalah reinstatement, yang basically ya esensinya adalah dia sama dengan new for old cover, bisa jadi jika syarat-syarat terpenuhi, tidak akan ada lagi perhitungan mengenai depresiasi. Layaknya settlement dengan basis indemnity. Ya. Jadi penting mengetahui basis of settlement-nya dari klaim kita ini. Apakah dia reinstatement kah, new for old kah, atau dia indemnity basis. Atau mungkin ya tadi, first loss bentuknya. Sesuai jenis cover-nya saja yang terdapat di dalam polis. Jangan sampai kita salah bayar gitu loh. Di dalam polisnya jelas ada klausula reinstatement memorandum atau reinstatement value clause. Tapi mungkin membayangkannya ya situasinya adalah claim settlement-nya dihitung dengan cara indemnity. Mungkin nggak salah kalau memang ada kondisi-kondisi di dalam klausul atau memorandum tersebut yang dilanggar oleh si tertanggung. Sehingga seperti kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, basis settlement tidak lagi menggunakan reinstatement memorandum atau value clause, reinstatement value clause tadi, tapi menggunakan indemnity. Misalnya apa? Terjadi keterlambatan yang tidak beralasan, atau polis ini ada dua penutupan rangkap dengan basis yang berbeda, satu reinstatement, yang satu dengan indemnity. Itu sebagian contoh-contohnya ya, di mana pada akhirnya memorandum tersebut tidak berlaku. Alih-alih awalnya kita sebagai tertanggung dapat benefit dengan basis settlement reinstatement, kenyataannya ternyata kita hanya mendapatkan indemnity karena ada syarat-syarat kondisi yang dilanggar atau tidak comply. Nantinya konkretnya bedanya apa sebetulnya settlement dengan reinstatement dan indemnity? Besaran ganti ruginya beda. Tentu besaran ganti rugi dengan basis reinstatement lebih besar daripada indemnity. Karena apa? Hilang faktor depresiasi aja udah menunjukkan bahwa memang nilai ganti ruginya akan berbeda antara basis reinstatement dengan indemnity. Seperti itu ya penjelasan saya ya. Pada saat bicara mengenai calculation of settlement, basisnya harus diperhatikan lagi gitu dengan baik. Emang udah benar belum yang akan kita bayar sesuai basis polisnya atau basis covernya. Yang kedua, policy limitations such as sublimits. Di sini kita lihat sublimit itu apa sih? Maksimum nilai kerugian yang mungkin diperoleh oleh tertanggung untuk tipe-tipe kerugian tertentu. Sublimit ini bisa juga berkaitan dengan klausul-klausul tertentu yang digunakan di dalam polis. Saya sering contohkan misalnya extension clauses seperti removal of debris gitu ya. Ini adalah semacam sublimit. Untuk apa? Untuk biaya pembersihan puing-puing pada saat kerugian terjadi. Ada sublimit untuk apa lagi? Mungkin ada item untuk professional fees. Ini kita bicara di penutupan-penutupan asuransi properti ya. Ada apa lagi mungkin? Ada klausul untuk claim preparation cost. Ada klausul mungkin untuk fire extinguishers applicant clause gitu ya, untuk pengisian biaya pengisian tabung pemadam kebakarannya setelah digunakan. Ini ada tambahan-tambahan yang perlu diperhatikan adalah klausul-klausul ini bekerjanya seperti apa, batasannya seperti apa, dihitung berapa persen, dari item apa. ROD misalnya, removal of debris tadi, 10% dari sum insured untuk buildings. Maka tidak bisa ganti ruginya yang diberikan kepada tertanggung melebihi nilai ini. Bangunannya katakanlah 1 juta, ROD limitnya 10%,
ya berarti ROD claims yang kita ganti adalah 10% dari 1 juta. Ya. Karena kadangkala perlu kita lihat hal-hal seperti ini, yang diasuransikan tidak hanya properti yang ada di dalam ikhtisar pertanggungan, properti utamanya gitu ya. Ada sublimit lain. Atau bisa juga dianggap policy limitations di luar klausul ini adalah terhadap main propertinya sendiri adalah ternyata ada batasan-batasan. Gitu. Misalnya, ada batasan per resiko, ada batasan per periode asuransi. Kalau kita bicara, katakanlah sebagai contoh, third party liability loss di dalam policy engineering. Ada bodily injury, ada property damage. Di situ kita lihat ganti ruginya juga dibatasi. Any one persons kah? Any one occurrence kah? Atau untuk agregat selama setahun periode asuransi. For the whole period of insurance. Ini bisa dianggap sebagai policy limitations. Untuk keseluruhan setahun periode asuransi, limit penggantian akumulasi maksimum 1 miliar. Ternyata setelah kita total dari kerugian-kerugian yang lampau untuk sub TPL ini, sudah terklaimkan 900 juta. Klaim barunya muncul 200 juta. Berapa ganti rugi yang kita berikan? Tentunya hanyalah 100 juta. Simplinya seperti itu ya. Karena ini akan menggenapkan policy limitations setahun agregat sebesar 1 miliar. Contohnya seperti itu ya. Jadi lagi-lagi cek nih, klaim TPL boleh aja. Lagi-lagi nih orang klaim TPL, tapi lihat dulu deh coba policy limitations mengenai TPL cover kita kayak apa. Any one occurrence-nya dan for the whole period of insurance-nya. Dilaporin nih sama mungkin bawahan kita. Oh Pak, ini klaimnya total udah 900 juta, agregatnya 1 miliar, dia klaimin 200. Ya berarti nilai ganti ruginya nanti nggak lebih dari 100 juta. Seperti itu ya. Policy limitations, such as sublimits. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan juga dalam settlement-nya adalah kondisi-kondisi polis lain serta pengecualiannya. Tentunya pada saat bicara pengecualian, yang terburuknya adalah ganti rugi tidak diperoleh oleh tertanggung. Jadi kita nggak bayarin apa-apa ke dia, orang exclusion kok. Tapi kalau kondisi-kondisi polis lain, tergantung. Ada pelanggaran, ternyata ada yang tidak di-comply oleh si tertanggung. Nah, kita tinggal lihat jenis pelanggaran itu mengakibatkan klaim menjadi ditolak seutuhnya, atau hanya sekedar mengurangi ganti rugi yang dibayarkan. Jadi ini di-recheck sekali lagi, basis settlement-nya, policy limitations-nya, and other policy conditions and exclusions. Untuk menentukan nanti berapa ultimate value ganti rugi yang kita berikan kepada si tertanggung. Itu penjelasan saya. Begitu kita sudah masuk ke dalam nilai ganti rugi yang akan kita tawarkan kepada tertanggung, settlement options dalam satu klaim asuransi umumnya terbagi 4 cara ya. Kalian mungkin juga udah pernah tahu ini, denger ini ya. Ada 4 opsi yang tersedia untuk penyelesaian klaim dari sisi penanggung kepada tertanggung. Yang paling populer adalah dengan metode pembayaran uang tunai atau setaranya, cash settlement. Ya, ini yang paling sering dan paling banyak karena dianggap juga yang paling mudah, nggak merepotkan si penanggung. Kenapa repot kalau yang lain? Ya setidaknya kalau kita bicara replacement atau reinstatement, ada kewajiban kita mencarikan properti yang akan kita gantikan. Ada kewajiban kita untuk menunjuk dan mengawasi proses dari rebuilding atau reinstatement itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau nggak mau repot, setelah dihitung-hitung dengan semua faktor atau TC yang ada, kita bayarkan secara cash. Walaupun metode cash inilah yang rawan, rawan di situ terjadinya, ya gini, kita curiga ada kecurangan nih terhadap proses klaimnya, tapi tidak bisa dibuktikan. Begitu ganti ruginya secara cash, ya tentunya akan lebih mendukung lagi ya ternyata bagi si tertanggung itu untuk keberhasilan fraud yang dilakukannya.
gitu. Tapi kalau kita pilih opsi yang lain, mungkin kan kita curiga nih, sebetulnya kayaknya dia sengaja nih, tapi kita sulit buktiinnya. Kok hilang tadi ya? Sorry. Dia sengaja nih, tapi kita susah buktiinnya. Udah deh, kebakaran terhadap pabriknya jangan kita bayarkan secara tunai. Lalu kita kasih apa? Bikinin aja lagi bangunan pabriknya, di reinstate. Padahal awalnya mungkin dalam hati si tertanggung berharap ganti rugi tunai. Usahanya memang udah menurun jauh. Ada kebakaran, kebakarannya disinyalir dilakukan kesengajaan tapi tidak terbukti. Tapi begitu diganti dengan metode reinstatement, ya diharapkan dia agak gigit jari ya, jadinya gitu ya. Gak bisa loh dapat uang tunainya untuk dipakai di usaha lain, karena kita kasih bangunan. Tapi sekali lagi, opsi yang termudah adalah cash, karena yang lainnya memiliki konsekuensi ya, mungkin menyulitkan bagi si tertanggung untuk melakukannya. Kalau repair, ada dasarnya lazim untuk metode-metode jenis asuransi tertentu yang salah satunya sudah saya sebut tadi untuk asuransi kendaraan. Ya, itu wajar. Kalau replacement, kita ganti objek pertanggungan yang mengalami kerugian dengan objek sejenis. Untuk reinstatement, kita lakukan rebuilding atas properti yang mengalami kerugian, buildings yang mengalami kerugian. Nanti kalau kalian telusuri ya di dalam referensi property insurance tertentu dibahas cukup detail mengenai disadvantage dari penggunaan metode reinstatement. Maksudnya opsi untuk menyelesaikan dengan merebuild kembali bangunan tersebut. Contoh-contohnya apa? Misalnya nih ya, karena kita pilih kita ganti rugi dengan cara membuatkan bangunan, di luar kita perlu melakukan penunjukan gitu ya, siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, kontraktornya, tapi nantinya ada resiko tambahan yang ditanggung oleh penanggung. Misalnya, kalau terjadi kerugian lanjutan, misalnya kalau awalnya kebakar, terus dibangun ulang, tapi dalam proses pembangunan terjadi kebakaran kedua kalinya, maka itu menjadi bebannya siapa? Menjadi bebannya penanggung. Ya salah sendiri, kenapa milih metode reinstatement, istilahnya gitu. Jadi kalian harus bangun terus itu building sampai dengan selesai secara layak. Oke. Kedua, kalau ada cacat material atau cacat pekerjaan, itu pun juga menjadi bebannya si penanggung dengan memilih metode reinstatement. Sehingga pada akhirnya semua hal ini ada kemungkinan si penanggung mengganti lebih dari sum insured yang ada di dalam polis. Dan kita tidak bisa berhenti menyelesaikan proses reinstatement hanya karena alasan uang pertanggungannya atau TSI-nya sudah habis. Nggak bisa, karena opsinya yang ambil adalah si penanggung. Oke ya. Jadi ini metode-metode 4 yang biasanya ditawarkan oleh penanggung kepada tertanggung dalam hal penyelesaian klaim. Oke, kita lihat di sini secara summary-nya, kondisi-kondisi di mana ganti rugi biasanya diberikan atau dalam bentuk apa. Kebanyakan dalam bentuk cash, gitu ya, tapi bisa dalam bentuk metode yang lainnya seperti saya sebutkan tadi. Di sini contohnya, if the damage or loss item, jika objek pertanggungan yang diasuransikan itu mengalami kerusakan atau kerugian yang sifatnya ya biaya yang diklaimkan itu lebih kecil daripada nilai perbaikan, daripada menggantikan properti tersebut, maka properti tersebut akan dipilih opsi ganti ruginya adalah dengan cara repair. Jadi maksudnya adalah kalau ternyata objek pertanggungan yang mengalami kerugian itu biaya perbaikannya lebih kecil daripada biaya replacement-nya, maka penanggung akan memilih repair. Gitu maksudnya. Kalau yang kedua, kalau kenyataannya ternyata biaya untuk menggantikan atau membangun kembali properti yang mengalami kehancuran itu melebihi nilai indemnity value-nya, tapi dia harus dibangun ulang untuk menghindari kerugian lebih lanjut, maka dalam situasi ini penanggung bisa jadi memilih metode reinstatement dan akan meminta tertanggung ikut berkontribusi. Ini situasinya adalah
biaya rebuildingnya lebih besar daripada indemnity value-nya. Tapi dia tetap harus dibangun nih untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Ya. Baru itu memungkinkan muncul adanya kontribusi dari tertanggung. Yang ketiga, row ketiga kita lihat. Kalau ternyata biaya yang ditimbulkan dari properti yang mengalami kerusakan kehancuran tersebut lebih dari nilai repair value-nya daripada menggantikannya, maka properti tersebut akan di-replace oleh penanggung. Dan yang terakhir, nggak bisa diganti, atau dia akan menurun nilainya kalau diperbaiki, atau ada batasan limit dari polis, maka penanggung akan mengganti secara cash. Jadi seperti itu. Kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi settlement klaim yang ditawarkan penanggung kepada tertanggung. Either itu cash, replace, reinstate, atau repair. Oke, itu maksud dari table yang ada di sini ya, di slide nomor 8. Lanjut, kita bicara mengenai negosiasi terms of settlement. Negosiasi klaim adalah satu proses yang kompleks dan membutuhkan persiapan, empati, dan skill yang mumpuni ya untuk melakukan hal tersebut. Basically tidak mudah ya menyampaikan satu keputusan klaim yang langsung bisa diterima oleh tertanggung. Ya. Oke, itu poin nomor 1. Poin nomor 2 kita lihat, kalau klaim-klaim kecil mungkin nggak akan terlalu banyak masalah atau tidak ada masalah sama sekali. Terlebih kalau memang ternyata tidak ada deduction, nggak ada pengurangan dalam bentuk ekses, atau si tertanggungnya udah sadar dan menerima policy ekses. Contohnya adalah untuk polis-polis kendaraan. Jadi sudah hal yang lazim, si tertanggung juga tahu bahwa dia akan nanggung risiko sendiri. Ya, nggak akan ada masalah biasanya klaim-klaim seperti itu. Tapi akan jadi masalah kalau ternyata ekses yang dibebankannya itu juga berkali-kali lipat tanpa ada dasar gitu ya. Biasanya marah juga si tertanggungnya dan mempertanyakan, kok begini gitu. Tapi kalau standar-standar saja, oh ya, memang saya harus nanggung 1 kali resiko sendiri. Oke, kita bayar 300.000. Simple claims nggak akan jadi masalah. Nah, bagaimana kalau situasinya ternyata ada perbedaan nilai nih yang mau kita bayar dengan yang diklaimkan oleh tertanggung? Kalau jaraknya agak jauh, seperti case yang saya pernah sampaikan dalam kasus klaim marine cargo saya, dari tuntutan 100-an miliar, kita cuma mau bayar 25 miliar, it's a significant discrepancy, pastinya gitu ya. Nah ini baru harus dibicarakan dulu dengan si tertanggung atau brokernya, jika ada. Dan pada kenyataannya dari cerita saya kemarin-kemarin itu menunjukkan ada proses negosiasi yang kompleks tadi ya. Dari mulai yang satu buka 100, kita bukanya 25. Terus berubah sampai ketemu di nilai yang disepakati dua belah pihak. Ya. Penegasan sekaligus di poin nomor 4 ya. Dengan adanya negosiasi seperti ini, memungkinkan masing-masing pihak ya untuk menjelaskan kenapa settlement-nya harus seperti itu. Atau di sisi sebaliknya, si tertanggung juga merasa kenapa dia tetap harus bertahan di sana. Jadi ini semua bicara dalam koridor negosiasi satu klaim. Khususnya klaim-klaim yang bersifat kompleks dan besar. Oke. Terus kita lanjutkan. Dokumen settlement calculations. Setelah settlement dihitung, prosesnya mesti kita catat gitu ya. Sekaligus memastikan ya, semua data-data terkait, karena tadi terakhir kita bicara masalah negosiasi ya. Diskusi-diskusi negosiasi tersebut, kesepakatan-kesepakatan yang diambil, summary-nya kah, dokumennya, itu harus terrecord dengan baik. Ya. Jangan sampai tercecer pada akhirnya nantinya. Udah rapat, sepakat nilainya 75 miliar,
nggak ada yang buat notulasinya, terus kemudian nggak ditegaskan dalam satu surat penawaran yang jelas, nah ini bisa jadi masalah baru lagi, jadi rumit ya. Jadi intinya di sini mau bilang, once kita sudah settle klaimnya, nilainya udah kita sepakati, negosiasinya udah, dua belah pihak sudah setuju, nyatakan secara formal, tertulisnya, agreement tadi. Dan semua informasi itu harus direcord dengan baik. Itu terdokumentasikan dengan baik. Clear documentations di poin nomor 4 adalah hal yang esensial untuk effective claims management. Gitu ya. Ini loh dasarnya, keputusannya kenapa kita bayar 75. Anda juga udah tanda tangan kan waktu itu pada saat rapat. Sehingga ya kita bayarkannya 75 miliar. Itu seperti itu contohnya. Oke, ini sudah benar-benar sudah mendekati tahap akhir. Setelah kita periksa segala sesuatunya sekali lagi sebelum pembayaran, gitu ya. Apa-apa saja checklistnya. Lagi-lagi verifikasi hitung-hitungan ganti ruginya, calculations-nya. Lalu diperiksa juga apakah pembayaran klaimnya itu masih dalam otoritas kita ya. Kalau kita sebagai pihak yang akan melakukan payment-nya, atau lagi-lagi membutuhkan approval dari kewenangan lebih tinggi di atas kita, misalnya senior manager atau direksi. Lalu periksa sekali lagi ketepatan penyelesaian ini dengan dokumentasi yang ada. Memang benar nih ya, yang kita mau bayar 75 miliar, rechecking lagi ya. Lalu tentukan metode pembayaran yang appropriate untuk besaran nilai kerugian tersebut. Dengan caranya seperti apa. Kalau klaim-klaim kecil mungkin ya pembayaran klaim dengan transfer gitu ya, sederhana ya, sekali jalan. Kalau klaim-klaim besar bisa jadi mungkin pembayarannya tidak sekaligus, kan? Karena mungkin ada batasan-batasan cara pembayaran gitu loh. Mungkin nggak bisa sekaligus ya. Dan yang terakhir, pastikan tidak terjadi pembayaran yang sifatnya double atau duplikat, double payment. Kalau sudah ketemu metodenya, tinggal dilakukan pembayaran klaim tersebut kepada tertangguh. Oke, sederhana ya, kalau ini ya, nggak ada hal yang complicated di dalam bahasan mengenai pembayaran. Berikutnya, kita bicara mengenai pemulihan harga pertanggungan. Untuk konteks kasus tertentu di mana klaim tidak total loss, klaim hanya parsial, wording polis pada umumnya menyatakan bahwa harga pertanggungan harus dipulihkan, ya, dipulihkan ke kondisi semulanya. Nah, ini poin nomor 1 kita lihat. Kalau total loss jelas terjadi, maka tidak ada pemulihan objek pertanggungan pada dasarnya. Kontraknya sudah selesai. Kewajiban tertanggung berdasarkan kontrak sudah selesai. Atau dengan kata lain, kontraknya sudah fulfill. Ya. Untuk total loss selesai, tapi kalau partial loss tadi saya bilang ada kemungkinan masih berjalan polisnya, maka harus ada pembayaran premi untuk memulihkan kerugian yang terjadi, agar sum insured-nya tetap adequate atau memadai. Jika hal ini tidak dilakukan, maka sum insured-nya kurang dari nilai yang seharusnya. Pada saat ada kerugian lebih lanjut, maka ganti ruginya akan terkena prorata, karena under insurance gitu kan ya. Oke, nah, metode pemulihan harga pertanggungannya seperti apa? Bayar premi. Cara pembayaran preminya seperti apa? Pada umumnya ya, perkalian dari besaran kerugian dikalikan dengan rate premi dan dikalikan dengan sisa jangka waktu yang tersisa. Jadi sum insured 1 miliar, kerugian dibayar terakhir 100 juta. Yang dipulihkan adalah nilai 100 juta ini. Ada premi reinstatement yang harus dibayarkan. 100 juta dikali rate-nya. Katakanlah rate-nya 1%. Berarti 1% kali 100 juta itu adalah 1 juta. Lalu kalikan dengan sisa periode pertanggungannya. Periode pertanggungannya tersisa setengah lagi.
atau 6 bulan dari 12 bulan. Maka 6/12 dikalikan 1 juta, hasilnya adalah 500.000. Itu merupakan premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada asuransi untuk memulihkan uang pertanggungan. Ya, agar dia tidak underinsured. Saya contohkan, polis seperti kendaraan bermotor, dari wordingnya, ada di dalam salah satu pasalnya, nomornya berapa saya lupa, tapi di situ menekankan kewajiban, perlunya ada reinstatement of sum insured. Pada saat setelah terjadi kerugian dan klaimnya sudah dibayarkan. Oke. Jadi, pada kenyataannya hal ini ada, tapi sering juga di dalam praktek ditemukan mereka tidak hitung ini. Jadi perusahaan asuransi entah lupa, entah mengabaikan atau apa, dia nggak ngitung. Padahal kerugian berikutnya jatuhnya harusnya bisa diberlakukan pro rata average sehingga lewat juga ya. Nah, apakah itu satu hal yang memang policy perusahaan, saya juga nggak begitu tahu ya. Tapi kalau based on wordingnya seharusnya reinstatement of sum insured-nya itu dihitung di polis kendaraan tadi. Sebentar ya. Baik, kalau itu cukup jelas, memang kalian nggak tanya. Pertama materi yang terakhir itu ya. Sebetulnya slide-nya sudah selesai. Nomor 13 ini, slide 13 ini adalah mengenai tax di Australia dan New Zealand saya lewatkan. Dan satu topik terakhir itu mengenai closing file claims. Sifatnya sih hanya narasi-narasi aja, mengarah kepada administrasi, rechecking ulang ya, untuk meng-close satu file. Pada dasarnya setelah selesai semua, termasuk pembayarannya, letter of discharge pun sudah keluar, tahapan ini adalah tahapan kita meng-close file claim kita, bahwa berarti semuanya sudah selesai. Nggak ada satu hal yang sulit di sana. Kalaupun kalian mau lihat informasinya, silahkan lihat di textbook-nya sendiri mengenai closing file claims-nya. Jadi untuk section 5 ini pada dasarnya kita sudah selesai ya. Sebentar. Oke, section 5 sudah selesai. Seluruh materi terkait workshop claim pada dasarnya sudah rampung dengan penjelasan saya tadi ya. Dari mulai section 1 sampai dengan section 5. Jadi tinggal kalian ujiannya aja nanti. Saya sendiri nggak ingat ya, saya kebagiannya yang berapa, tapi mudah-mudahan bukan hari Senin besok ya kali ya. Mudah-mudahan ya. Dan terakhir ini yang masuk ke dalam kita anggap sesi penutup kita yang ketujuh, seperti waktu di teknik handwriting, sedikit saya sampaikan apa-apa model yang kurang lebih saya tanyakan nanti dalam hal ujian ya, seperti halnya waktu di teknik handwriting. Saya kepingin kalian tetap ingat waktu kita salah satunya bicara masalah subrogasi. Diskusi saya terutama antara saya dengan Yogi waktu itu ya. Pada saat kita bicara, pada saat itu satu pihak di sub A-nya itu kita bilang kan satu pihak dari tertanggung menyatakan bahwa subrogasi itu seakan-akan hutang bagi mereka, sehingga mereka tidak berkenan untuk pasal mengenai subrogasi itu ada di dalam polis atau di dalam perjanjian kerjasama. Nah, gimana penjelasan kalian terhadap hal itu untuk bilang sama dia bahwa itu bukan satu masalah ya. Waktu itu kita udah pernah discuss, ingat-ingat ya waktu itu ya, yang A. Lalu yang ke B, apa penjelasan kalian sekiranya memang itu tidak ada di dalam satu polis atau kontrak atau perjanjian kerjasama mengenai subrogasi? Apakah subrogasi masih bisa dieksekusi atau tidak? Kita pada saat itu ada pembahasan mengenai kaitannya subrogasi dengan undang-undang ya, KUHD dengan KUH-APER-nya.
Oke. Lalu juga kemudian kita bahas apakah subrogasi itu bisa dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu atau dihapuskan seluruhnya. Yang kita mengarah kepada pembahasan mengenai subrogation waiver clause, ya, terhadap pihak-pihak yang terafiliasi. Apakah itu orang tua atau saudara kita ataupun antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Jadi ingat baik-baik mengenai masalah subrogasi. Saya rasa saya nggak ulang lagi itu di sini ya. Seperti itu kurang lebih salah satunya. Oke, dan sebentar ya, saya masuknya. Coba yang ini dulu ya. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Coba kalian baca ini dulu, dan kemudian pendapat kalian seperti apa jawabannya. Jelaskan secara singkat dengan pemahaman Anda sendiri, disertai contoh sederhana. Maksud dari ketentuan berikut ini. Ini adalah ketentuan hukum yang kita pelajari ada di Australia. Pada saat pertemuan pertama, setahu saya ya, ada beberapa ketentuan hukum di Australia yang akan mempengaruhi sisi penanganan klaim suatu perusahaan asuransi. Nah, kita angkat salah satunya ini ya, Section 28. Remedies for non-disclosure and misrepresentations. Jika terjadi masalah non-disclosure dan masalah misrepresentations. Remedies ini lebih ke sanksinya gitu ya. Diharapkan kalian setelah membaca ketentuan hukum 3 poin ini juga bisa menjelaskan secara singkat dan memberikan contohnya. Contoh yang mewakili poin-poin ini. Seperti apa kira-kira? Ada yang mau coba? Poin 1. Regardless of whether the offense affected the insurer decisions. Terlepas dari pelanggaran non-disclosure atau misrepresentation itu mempengaruhi penanggung terhadap akseptasinya di awal. Jika pelanggaran itu dibuat secara sengaja, poin ketiga, maka penanggung dapat menghindari polisnya. Polis dianggap batal dari sejak awal, dan semua premi akan dikembalikan, dikurangi past claims paid. Ini poin-poin utama dari legal standing-nya ya, terkait non-disclosure dan misrepresentation. Mungkin bisa kalian mulai dari satu contohnya. Dan konsekuensinya. Bisa? Kalau ada yang mau coba jawab, di-unmute ya. Mungkin saya coba yang contoh pertama ya Pak. Ya. Itu kan adanya suatu non-disclosure yang berpengaruh pada keputusan si penanggung. Itu misal dalam hal kegiatan atau aktivitas si tertanggung itu sendiri, misalnya di SPPA atau proposal form itu dia tidak menyebutkan bahwa tidak adanya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan suhu tinggi atau temperatur tinggi dan tekanan tinggi, tapi pas terjadinya klaim, ternyata pas disurvei ada suatu aktivitas yang melibatkan hal itu. Nah, itu mungkin nanti bisa si klaimnya itu ditolak, Pak. Tapi mungkin si polisnya itu tidak batal. Tidak batal, tapi nanti bisa di-adjust mungkin rate-nya menjadi lebih tinggi gitu, Pak. Oke. Ya, sebetulnya kalian nggak perlu ambil itu secara parsial satu-satu sih ya. Nggak ya, karena kita bicara konteksnya adalah claims kan ya, saat ini materi kita. Jadi, kaitkanlah ketiga poin ini, di mana nanti akhirnya berpengaruh terhadap klaimnya seperti apa gitu. Boleh sih situasi seperti tadi, tentunya pengembangannya lebih ke memang hal yang dia salah sampaikan atau dia tidak disclose, yang Yogi bilang tadi, itu hal yang krusial. Menjelaskannya lebih ke sana. Jadi kalau kita bilang
waktu kita terima di awal, si tertanggung menyatakan bahwa tidak ada aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan katakanlah penggunaan api atau yang menggunakan suhu tinggi, ya, dia declare seperti itu. Sehingga underwriter melihat bahwa resikonya rendah, ya. Penjelasannya kalian lebih ke poin nomor 1 itu adalah kebetulan contoh tadi adalah pengaruh nggak? Sangat pengaruh banget terhadap keputusan akseptasi si penanggung. Tetapi kita bilang, terlepas dari ternyata pelanggaran misrepresentation atau non-disclosure tadi sekalipun tidak mempengaruhi acceptance decision-nya si asuransi, tapi kalau itu terjadi secara disengaja, contohnya tadi ya, dia memberikan informasi tidak adanya aktivitas pekerjaan yang menggunakan api atau yang melibatkan suhu tinggi, ya, itu memang sengaja diumpetin gitu ya. Waktu di SPPA dia tidak menyatakan dengan benar, bahkan dia bilang nggak ada kok aktivitas seperti itu ya, atau pas lagi wawancara, maka atas dasar pernyataan yang salah tersebut atau non-disclosure yang dilakukan oleh si tertanggung, jika sifatnya non-disclosure, penanggung bisa memilih opsi untuk membatalkan polis. Jadi membaca insurer can avoid the policy, itu adalah bukan sesuatu hal yang mutlak ya, Yogi sama teman-teman ya. Jadi membacanya adalah, ini ada pelanggaran, pelanggarannya itu bisa jadi pengaruh atau nggak pengaruh terhadap keputusan akseptasi. Kebetulan contoh kasus saya ini mempengaruhi. Dan begitu dibuktikan bahwa pelanggaran ini disengaja oleh tertanggung, remedies yang bisa dipilih oleh si perusahaan asuransi adalah yang terberat, yaitu membatalkan polis jika dia mau gitu ya. Dia membatalkan polis. Jika polis itu dibatalkan, batalnya sejak apa? Sejak awal. Premi-premi yang sudah dibayarkan oleh si tertanggung dalam property insurance ini bisa dikembalikan oleh penanggung. Tapi setelah kita perhitungkan klaim-klaim di masa lalu jika ada. Ini sesuai dengan ketentuan Section 28 dari regulasi di Australia. Walaupun boleh aja kita tambahkan jawabannya, kalau misalnya kita bilang bahwa ternyata seperti Yogi ngelihat kali, penanggung ngelihat ini ternyata masih bisa dipahami gitu ya, sehingga tidak diambil opsi avoid the policy, tetapi lebih kepada klaimnya ditolak misalnya. Klaim untuk case yang ini ya ditolak ya, tetapi polisnya tetap berjalan apa adanya. Itu silakan, itu adalah keputusan akhirnya si penanggung. Atau katakanlah even dia seperti yang Yogi bilang ya, ternyata klaimnya pun nggak ditolak, polisnya nggak dibatalin, berarti remediesnya adalah seakan-akan tidak terjadi pelanggaran. Tidak terjadi pelanggaran dari sisi tertanggung dan itu diabaikan oleh penanggung. Itu silakan. Tetapi kalian lebih contohkan tadi, kalau mau pakai contoh itu tadi ya, itu bisa jadi pelanggaran yang dilakukan informasi materialnya mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terhadap keputusan penanggung. Tapi karena dibuat sengaja, opsinya adalah yang terburuknya adalah dia bisa batalkan polis. Kalau dipilih itu, konsekuensinya seperti apa? Tapi kalau nggak dia pilih, berarti sanksi lainnya juga ada. Bukan sanksi lain, berarti keputusan lainnya ada. Seperti tadi saya bilang, biarin aja deh, ternyata nggak begitu pengaruh, atau mungkin ya kalau si Yogi ambil opsi tadi, ya nantinya akan dilakukan adjustment tertentu dari segi preminya. Ya, itu satu contohnya bisa dipakai. Sebetulnya kalau kalian juga perhatikan tadi waktu saya sampaikan pemaparan kuliah, juga saya sampaikan terkait hal ini nih ya, mengenai non-performing loan informations dari perbankan. Bahwa itu di awal dia sampaikan tingkat NPL-nya bagus, loss record-nya bagus. Gitu ya. Ketentuan hukum di Australia dalam Section 28 ini berlaku juga untuk situasi tadi. Apapun argumen dari si tertanggung menyatakan bahwa informasi itu mungkin nggak penting kok bagi kalian. Hukum bilang bahwa penting nggak pentingnya informasi loss record itu terhadap keputusan kami untuk menerima atau tidak menerima, tapi karena kalian buat secara sengaja, maka kami punya hak untuk membatalkan polis atau perjanjian kerjasamanya. Dan ini berlaku dari sejak awal. Kalau mungkin dari sisi saya akan menambahkan, enaknya ya, punya aturan hukum semacam ini, pada saat di perjanjian atau kontrak kita relatively kurang clear, kita bisa mengacu ke sana. Jadi mungkin dalam kasus real saya, KPR itu gitu ya, kalau ada nih ya,
aturan detail mengenai seperti itu, saya akan argue pada saat menolak klaimnya atau membatalkan polisnya. Saya akan bilang bahwa kalian harusnya ini lihat ketentuan di section 28 dari Insurance Contract Act yang kita punya sebagai dasar dari perjanjian asuransi ini juga. Saya paparin deh, nih section 28-nya. Apakah informasi mengenai NPL atau loss report itu materials? Yes. Karena secara teknis itu mempengaruhi aspek keputusan akseptasinya kita. Kalau kita dikasih tahu dari sejak awal, mungkin bisa jadi kita tidak menerima resiko tersebut. Atau menerima dengan syarat-syarat kondisi tertentu. Premi yang lebih mahal kah? Atau adanya risk sharing kah? Atau deductible? Gitu ya. Jadi, karena ini dilakukan secara sengaja, saya sebagai penanggung memiliki hak untuk mengambil konsekuensi atau tindakan kepada kalian dengan apa? Yang terburuknya adalah avoid the policy. Tapi kalau memang saya ambil opsi, udah deh, nggak terlalu masalah, berarti saya biarkan itu tetap berjalan. Klaimnya ya harus diiniin ya, dibayarkan. Kalau memang saya anggap tidak ada pelanggaran. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian pahami ininya, satu nih contohnya seperti ini, dari konteksnya contoh soalnya Yogi bisa, atau dari seperti saya. Tapi main poinnya saya mau kalian ulas dan mengarahkan kepada ketentuan ini, hukumnya. Kalau ada di polis bagus, kalau nggak ada ya berarti sesuai dengan ketentuan hukum untuk merespon klaim tersebut. Ada yang mau ditanya dulu di sini? Nggak ada. Oke, stop share dulu. Bentar ya. Kedua, untuk jaga-jaga nilai kalian ya, ini ada satu tugas, satu aja. Saran saya sih, kalian buat sendiri, ataupun mau kerja sama silahkan. Nanti kumpulkan di saat ujiannya itu juga boleh dalam bentuk Microsoft Word gitu ya. Tapi kenapa saya sarankan kalian kerjakan sendiri? Minimal kalian ingat gitu loh. Jadinya, atas jawaban-jawaban itu ya. Jadi harusnya udah ngerti sendiri deh. Ya gitu ya. Jadi ini satu contoh, satu aja. Kalian buat brief summary mengenai metode ganti rugi reinstatement. Sebetulnya kita sudah sedikit bahas juga ya di 2 pertemuan. Memuat sedikitnya hal-hal di bawah ini, definisi reinstatement dan penjelasan singkatnya. Oh ya, nanti saya WA ya, ini ya, di grup WhatsApp. Lalu kalian cari tahu objek pertanggungan yang biasanya diberikan indemnity dengan cara reinstatement. Di kuliah pun tadi saya sebutkan sebenarnya ya. Layaknya reinstatement ini untuk properti apa aja. Lalu cara penentuan harga pertanggungan dalam polis yang berbasis reinstatement. Pada dasarnya reinstatement itu adalah modelnya new for all. Ya. Jadi harga pertanggungannya basically adalah basisnya new for all. Lalu kalian coba lihat di poin nomor 4, bisa mengacu kepada reinstatement value clause, police property, atau ini klausula extension dari standarnya UI ya. Makanya mungkin boleh kalian kerjasama bagi yang rekan-rekan bukan asuransi umum untuk cari tahu klausulnya kayak apa. Atau kalau ada perusahaan asuransi yang menyebutkannya reinstatement memorandum, ya kurang lebih sama. Ya. Nanti lihat dari sana, coba tuh lihat syarat-syarat dari wordingnya tadi itu untuk menentukan mana manfaat-manfaat dari reinstatement tadi. Mana kondisi yang harus dipenuhi agar manfaat reinstatement itu bisa diperoleh tertanggung. Nanti setelah melihat ini semua, kalian coba summary-kan keuntungan dan kerugian penggunaan metode reinstatement bagi penanggung. Beberapa juga saya sebutkan di perkuliahan tadi. Ya.
Jadi saya nggak harapkan kalian jawabnya juga banyak-banyak nih untuk satu tugas ini. Jadi esensi aja poin-poinnya. Harapan saya kalian kerjakan ini sendiri terlepas, pada saat menjawab ya, terlepas dari untuk menyusun jawaban-jawabannya silakan kalian kerjasama. Kan bayangannya ini ngerjain pakai Microsoft Word kan. Kalau ada yang ngerasa bahwa ntar copy paste aja dari jawaban siapa, ya silakan aja. Tapi kan dia belum tentu hafal jawabannya. Jadi nanti saya khawatirkan di ujiannya, benarnya. Paham ya? Maksud saya ya. Jadi nanti yang satu ini saya WA, ini dikumpulkan saat ujian, possibility-nya juga sebagian atau mungkin seluruh dari ini keluar di ujian bisa juga. Gitu nih. Kalau kalian bisa ngerjainnya kan harusnya juga udah nggak masalah menjawab ini. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini satu, nanti tadi udah. Mau ditanya nggak? Microsoft Word jawaban apa kembalinya dalam bentuk file. Ya Yogi, mau nanya? Enggak, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, berarti jelas ya untuk tugasnya ini ya. Oke, itu satu. Dan terakhir. Kemungkinan ujiannya ya kalian close book ya. Tapi ya bisa lah. Gitu. Paham esensi-esensinya aja. Oke, ini bagian dari topik mengenai reserve, claim reserve sebetulnya. Waktu itu kan mungkin masih pada ingat bahwa claim reserve itu dibutuhkan untuk apa? Untuk melihat nih, sebetulnya dari setiap klaim yang terjadi, pengaruhnya nanti di laporan keuangan kita seperti apa pada saat tutup buku. Sehingga kita perlu untuk mencadangkan klaim yang relatif akurat gitu ya, claim reserving. Claim reserve itu mencerminkan apa sih? Estimasi total cost of claims. Estimasi total cost of claims. Estimasi total biaya klaim nanti di akhir dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang ada, baik data lapangan claims-nya maupun data-data terms and conditions of policy. Itu kurang lebih seperti itu yang saya pernah jelaskan di dalam pertemuan mengenai claim reserving di pertemuan pertama kalau nggak salah, atau kedua, section 1 intinya. Nah, ini sekarang saya coba mau tangkap esensinya. Kalau kalian paham mengenai berapa besaran claim reserve yang layak dengan memperhatikan statement tadi. Kalian estimasikan nih berapa sih kira-kira total cost of claims nanti di akhir pada saat klaimnya itu definite. Sekarang pada saat klaim baru terjadi, data-datanya ini loh, gitu loh. Anggaplah ini sebagai informasi awalnya, estimasi-estimasi awalnya. Tapi pada saat buka claim file, kalian diminta untuk menentukan claim reserve amount suggested-nya berapa. Tentu di sini pakai logika juga ya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, coba deh, kalau kita mau sambil diskusikan di sini, daripada saya cuman ketik-ketikin jawabannya, kira-kira menurut kalian dengan faktor-faktor semua ini ya yang ada di sini ya, total sum insured sekian, value at risk sekian, average factor, gross loss, juga ada narasinya, begitu juga dengan salvage potensialnya dan deductible-nya. Menurut kalian claim reserve amount-nya berapa nih sarannya nih? Yang konservatif gitu. Ngerti kira-kira? Oke, kalau ngerti coba. Atau perwakilannya. Apa nih isi-isi angka-angka ini menurut kalian? Yang perlu diisi di sini, dan nanti bagaimana cara nyari yang ini. Claim reserve adalah estimasi total cost of claim yang akan terjadi pada saat akhir nanti, dengan mempertimbangkan seluruh faktor informasi klaim yang didapatkan, termasuk syarat dan kondisi polis. Value at risk kita temukan di lapangan, total sum insured dari polis, average factor, berarti di situ ada under insurance di dalam polis ini,
tinggal kalian buktikan benar apa enggak. Gross loss mungkin kita temukan dari lapangan, pengamatan dari si loss adjuster kah, atau dari kita, dari claim officer. Begitu juga dengan salvage potensialnya dan deductible itu dari polis. Dengan semua informasi ini, berapa amount suggested-nya menurut kalian? Ayo, coba. Average factor-nya berapa? Atau ada under insurance? Kenapa? Average factor maksudnya apa, Pak? Oke, sekarang dia under insured nggak? Under insured. Oke, under insured ya. Berarti itu karena TSI-nya lebih kecil daripada value at risk. Iya. Kalau ini situasinya, klaimnya nanti prorata nggak? Oh, prorata. Iya. Prorata. Berarti berapa besar tuh proratanya? Berapa? Tinggal dibagi itu. 1 juta dibagi 1.250.000 ya? Iya. Hasilnya itulah yang kita sebut sebagai average factor-nya untuk perhitungan proratanya. Itu maksudnya, average factor-nya. Jadi persentasenya. Persentase proratanya. Saya delete lagi. Persentase proratanya ya. Nah, tapi kalian harus sadari dulu bahwa ini adalah under insured. Oke, ini 1.250 berarti TSI lebih kecil daripada value at risk. Berarti dia under insured, maka ini hasilnya. Berapa? 80% ya? Oke. Yang berikutnya, kalau kita ketahui gross loss-nya, perkiraannya 50% sampai dengan 70% of TSI. Kalian akan taruh nilai gross loss-nya itu berapa? Ingat baik-baik ya, claims reserve yang saya bilang itu yang konservatif. Hati-hati berarti. 70% berarti, Pak. Oke, sip. 70% ya. Walaupun ada pilihan 50 sampai dengan 70, mungkin kalian melihatnya itu hati-hati 70%. 70% kali TSI. 700.000. Kemudian kita amati juga, dari gross loss yang kita estimasikan itu adalah potensi salvage 5 sampai dengan 10% dari gross loss. Kalau salvage itu sifatnya menambah klaim atau mengurangi klaim? Mengurangi, Pak. Mengurangi. Berarti kalau kita mau hati-hati, kita ambil angkanya yang gimana? 5%. Oke, sip. Yang kecil ya. Yang kecil dari gross loss. Kita asumsiin aja nanti nggak kejual sampai 10%. Dapat 35.000. Kita ketahui deductible-nya 1% dari TSI polis, maka kita dapatkan nilainya adalah ini. Nah, ini berapa jadinya nilainya menurut kalian? 700 dikurang 35, Mhm. dikurang 10.000, dikali 80%. Oke. Ada cara lain? Mana dulu? Prorata dulu atau seperti tadi? Prorata dulu kan. Ya. Prorata dulu ya. Jadi prorata dulu dari gross loss. Kan gitu. Lalu dikurangi, sebetulnya dari segi teknis berikutnya adalah TSI-nya dulu, ininya dulu dong, deductible-nya kan. Iya, Pak. Karena salvage itu kan dijual ke pihak lain, atau tertanggung sendiri sifatnya, kan gitu. Ini berarti dikurangi 35.000 step itunya, terakhirnya. Jadi dapat dia 515.000. Itu claim reserve amount suggested-nya kalian setidaknya. Untuk contoh ini ya. Oke. Bisa? Bisa ya? Jangan lupain tadi asumsi-asumsi tadi. Oke. Tentunya ada beberapa